Assalamualaikum sahabat. Oke, ini katanya ini mobil ada masalah ya di pengisian. Semalam itu untuk lampu chargernya, gambar aki di dalam itu menyala ya pada saat di perjalanan. Nah, ini akan kita cek apa yang menjadi permasalahan sehingga indikator aki ini menyala ya. Kunci kontak kita on kan. Nah, itu lampu CHG ya atau gambar aki ini menyala. Kemudian saya starter mesinnya ya, apakah masih menyala atau tidak. Nah, ternyata mesin hidup ini lampu CHG menyala. Itu tandanya bahwa sikring itu tidak masalah. Tapi ini tidak terjadi pengisian. Ya, kita cek dari bagian depan. Nanti mesin kita matikan ya. Kemudian kunci kontak nanti kita on kan dan cek kemagnetan pada alternator. Kita buka kap ya. Nih. Kemudian kunci kontak kita on kan. Setelah kunci di-on-kan, ini ternyata tidak ada kemagnetan ya pada puli alternator sini nih. Nah, ini nggak ada itu, nggak ada kemagnetan. Maka dengan tidak adanya kemagnetan, kita cek untuk regulatornya, apakah regulator itu rusak atau tidak kumparannya. Setelah kemagnetan di puli alternator tidak ada dan kunci kontak dimatikan ya, sekarang kita cek untuk kondisi daripada regulatornya ya, apakah kumparannya masih bagus atau tidak. Karena kalau untuk jacknya ini kelihatannya ini kenceng ya. Nah, ini kenceng. Oke, nah kita lihat adanya kumparan regulator yang ini nih, yang bawah nih. Nah, ini ternyata kebakar itu, terlihat sekali itu kebakar ya. Sehingga ini regulator atau ketot ini harus diganti. Untuk regulatornya ini menggunakan kunci 10. Kita ambil kunci 10 dulu. Oke, ini sudah terlepas. Ya, kita taruh. Lalu kita ambil soketnya. Nah, sudah terlepas ya. Tinggal mengganti dengan yang baru. Oke, ini singkirkan dulu. Oke sobat, ya ini sudah ada yang baru penggantinya ya. Dan kebetulan juga ini sama menggunakan New Era ya, biar soketnya sama, kita tidak merubah-rubah soket. Kita pasang untuk soketnya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita pasang ya, untuk baut pengikat atau tombol pengikatnya di sini tuh seperti ini. Nah, ini gimana kita cara menggantikan regulator atau cut out atau ketot ya, sama saja. Ini jangan lupa ini untuk masak ya, masak ke komponen yang lain kita harus pasang. Pasang baut pengikat.
Sekarang kalau yang inilah pakai recet biar cepat. Selesai sudah. Kita cek kemagnetan pada puli alternator dengan cara kunci kontak di-on-kan terlebih dahulu. Oke, kunci kontak sudah di-on-kan. Nih, kunci pas kita tempelkan pada puli. Nah, pada puli alternator nih. Nah, ini sudah ada kemagnetan ya. Nah, kalau begitu berarti arus listrik dari baterai masuk ke alternator ya lewat regulator tadi. Sekarang kita coba tes menghidupkan mesin. Sekarang kita starter mesin ya. Kita perhatikan untuk lampu CHG. Nah, lampu CHG-nya sudah mati. Berarti ini sudah terjadi pengisian terhadap baterai dari alternator. Oke. Baiklah, kita cek tegangan yang masuk ya ke baterai, dimana untuk alat ukur sudah selektornya di 50 volt, kemudian jarum berada di strip 0 kiri. Kita pasang negatif alat ukur seperti ini. Kemudian probe yang positif kita tempelkan di positif baterai. Ini berada di 11 volt. Berarti dalam keadaan stasioner ini berada di 11 volt untuk pengisian ke baterai dari alternator. Ini kurang besar, ini perlu di setel sedikit ya dari regulatornya. Coba kita nyalakan untuk lampu kepala ya. Oke, pada saat lampu kepala menyala, ini untuk tegangan di baterai berada di posisi 10 volt. Ya, ini cukup, tidak terlalu besar ya, karena kadang-kadang kalau terlalu besar juga pengisian itu nanti akan berpengaruh pada regulator juga. Demikian untuk penggantian mengenai regulator tadi ya, yang memang regulatornya terbakar dan ini penggantinya menggunakan yang baru. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.